Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan dari Teknik Komputer 2022 dengan NPM 220606294. Dan pada kali ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan mengenai dioda Zener. Apa itu dioda Zener, cara bekerjanya, dan lain-lain. Bahkan sampai pengaplikasiannya sedikit. Jadi dioda Zener itu, namun terlalu cepat saya menjelaskan. Jadi sebelum kita membahas ke dioda Zener, mungkin kita perlu melihat bagaimana sebuah dioda bekerja, atau konsep simpelnya lah ya. Dioda itu bekerja dengan menggunakan tegangan, dimana apabila tegangan belum melewati sebuah batas tertentu, batas yang dimiliki oleh dioda tersebut, maka pintu untuk arus listrik lewat akan ditutup. Dan apabila tegangan tersebut sudah melewati batas yang dimiliki oleh dioda tersebut, maka ya pintu akan terbuka. Seperti itulah cara oversimplifikasinya. Dioda Zener ini mirip juga sama seperti itu, namun arahnya berkebalikan. Jadi masih sama, apabila sebuah dioda belum diberi tegangan yang lebih kecil kali ini dari batas tertentu, maka arus tidak akan berubah. Namun apabila dioda diberi tegangan yang lebih kecil dari batas itu, maka akan terjadi penurunan yang drastis terhadap arusnya. Jadi ini disebut sebagai high avalanche current yang bisa terjadi karena proses ionisasi yang terjadi pada saat melewati batas itu ya. Nah, biasanya tegangan itu bisa sampai serendah minus 5 volt, dimana ketika sudah melewati minus 5 volt ini terjadi hal yang disebut sebagai avalanche breakdown, yang juga disebabkan oleh Zener breakdown. Zener breakdown ini bisa dibilang ketika sebuah dioda diberi tegangan yang sangat rendah, minus 5 volt seperti yang saya bilang tadi, maka akan terjadi disrupsi dalam skala atomnya. Atau mungkin bisa dibilang ketika sudah mencapai tingkat atau level tersebut, akan terjadi medan listrik yang kuat. Medan listrik yang kuat ini bisa menghancurkan atau menghilangkan ikatan antara elektron-elektron lainnya yang membuat sebuah dioda menjadi banyak hole-nya, banyak elektron hole itu namanya ya. Jadi karena disrupsi tersebut terjadilah peningkatan elektron hole tersebut ya, yang ini disebut sebagai avalanche breakdown. Nah, salah satu efek dari avalanche breakdown ini adalah terjadinya dioda Zener dalam arah yang berkebalikan, atau bisa dibilang dioda Zener bekerja karena adanya reverse bias. Memang dioda Zener bekerja dalam reverse bias itu, dimana tegangan diberi dengan arah yang berlawanan dari arah naturalnya. Nah, jadi ketika avalanche breakdown ini terjadi, akan terjadi efek yang unik di mana tegangan menjadi stabil. Karena kalau kita lihat grafiknya, itu ibaratnya memang tegangan menjadi stabil dengan arah yang ke kiri lalu ke bawah. Ke bawah itu menandakan Y sebagai arus dan kanan kiri sebagai tegangan. Kestabilan ini membuat bisa dibilang dioda Zener bisa sebagai pengontrol atau regulator dari sebuah komponen listrik. Jadi dengan bekerjanya hal-hal tersebut membuat dioda Zener itu menjadi sebuah penstabil untuk tegangan, bisa dibilang ya, dimana ketika sudah diaktifasikan, maka tegangan itu akan konstan untuk waktu yang lumayan lama dan bisa menjadi lebih precise atau presisi. Dan bahkan apabila input voltage atau tegangan yang masuk itu berubah, ya tentu ada batas untuk perubahannya. Namun apabila itu perubahan tidak melebihi batas itu, maka tegangan akan tetap konstan gitu. Nah, berdasarkan hal yang saya baru saja mencoba untuk menjelaskan, maka bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa pengaplikasian dari dioda Zener ini itu sebagai
pengatur voltage atau bisa dibilang sebagai voltage regulator, di mana dengan menggunakan dioda Zener dan juga mengetahui cara bekerja Zener voltage ya, di mana itu Zener voltage merupakan tegangan di mana terjadi perubahan terhadap arus dioda Zener. Ibaratnya Zener voltage merupakan batas yang saya bilang tadi ketika menjelaskan Zener region, jadi itu ya. Jadi dengan menggunakan dua hal tersebut, yaitu Zener diode dan juga memahami tentang Zener voltage, kita bisa membuat sebuah alat yang bisa mengatur tegangan sebuah sirkuit, bisa dibilang seperti itu ya. Dan ini dipakai di power supply dan untuk menjaga sirkuit juga, karena mungkin bisa dibilang beberapa, ini saya perlu cek lagi, tapi beberapa tahun lalu terdapat sebuah teknologi bernama USB killer, di mana USB killer ini akan mengirimkan daya arus yang sangat kuat pada USB port pada laptop kita yang bisa mengakibatkan motherboard ya, bahkan sampai motherboardnya untuk kebakar. Namun saya akan melakukan research sebentar. Iya, jadi memang saya melakukan beberapa research, beberapa aplikasi dari dioda Zener seperti yang disebutkan tadi adalah voltage regulator, menjaga dari over voltage, dan juga untuk power supply dan lain-lain. Jadi secara teori bisa dikatakan bahwa Zener diode ini salah satu pengaplikasiannya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan komputer melalui USB port kita. Dan memang terdapat beberapa komputer yang sudah bisa menahan itu. Namun apabila kita melihat YouTube, terdapat juga beberapa video yang menunjukkan bahwa USB killer ini memiliki potensi bahaya yang besar. Dan dengan adanya Zener diode ini, secara teori kita bisa membuat sebuah alat yang mencegah tegangan yang sangat besar itu untuk memasuki motherboard kita. Sekian dari saya perkenalkan lagi, nama saya Rifki Ramadan, NPM 220606294. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.